Oke, selamat datang kembali di sesi kita. Kamu udah pegang materinya kan? Bab 8 dari buku Stand Out oleh Dorie Clark, judulnya Membangun Komunitas. Di sesi-sesi sebelumnya kan kita udah ngobrolin soal gimana cara nemuin ide, terus bangun audiens. Tapi ada satu langkah terakhir nih, langkah pamungkas yang sering jadi penentu. Langkah yang mengubah sekumpulan follower jadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Jadi pertanyaannya gini, gimana caranya sebuah ide itu berhenti jadi sesuatu yang harus kamu dorong terus-terusan dan malah jadi sebuah gerakan yang jalan sendiri? Strategi buat ngubah audiens yang mungkin tadinya pasif, jadi sebuah komunitas yang solid, yang mandiri. Ini bukan lagi soal nambahin angka pengikut loh, tapi soal gimana kita bisa ciptain semacam rumah, sebuah ekosistem, di mana ide kamu itu bisa tumbuh, bisa berevolusi, dan yang paling penting, bisa bertahan lama. Bahkan kalau misalnya kamu lagi nggak ada di situ. Ini bisa dibilang ujian terakhir lah buat ngetes seberapa bernilainya sebuah ide. Oke, menarik banget. Mari kita bongkar satu persatu. Konsep pertama yang dibahas di sini itu soal perubahan cara pandang. Ini fundamental banget. Dari yang tadinya berusaha jadi pusat perhatian, jadi orang yang justru menghubungkan orang lain. Nah, di sini ada cerita yang keren banget soal Peter Shankman dengan Help a Reporter Out atau HARO. Ring rindu tapi tak bisa bertemu. Di satu sisi ada banyak wartawan yang pusing nyari narasumber yang pas. Di sisi lain, banyak banget pengusaha atau pakar yang pengen diliput media, tapi ya gitu, gak tahu jalannya. Mereka sama-sama butuh, tapi gak ada jembatannya. Dan solusi yang dia tawarkan itu jujur aja sederhana banget. Luar biasa sederhana. Awalnya kan cuma bikin grup Facebook, terus pindah ke milis email. 3 kali sehari dia kirim email isinya daftar permintaan narasumber dari wartawan. Sesimpel itu, tapi hasilnya Gila. Kan? Di tahun 2010 milisnya itu punya 300.000 pelanggan. Tunggu, bukan cuma jumlah pelanggannya yang bikin kaget. Ada satu angka yang lebih gila lagi, yaitu open rate-nya. Presentase email yang dibuka itu nyampe 79%. 79%. Wow, aku yang kerja di dunia digital aja tahu angka segitu tuh hampir mustahil. Rata-rata open rate email itu mungkin kalau bagus banget ya 20-30%. Angka 79% itu artinya email dari Shankman bukan lagi sekedar info, tapi udah ditunggu-tunggu kayak episode serial Netflix favorit. Persis, itu bukti nyata betapa besar nilai yang dia kasih. Dia kan nggak jualan apa-apa di awal. Dia cuma jadi mak comblang yang super efisien. Dan jangan salah, kata sederhana itu justru kuncinya di sini. Banyak orang mikir bangun komunitas itu butuh aplikasi canggih, butuh dana gede. Shankman ini buktiin kalau modal utamanya itu kepekaan. Kepekaan melihat dua kelompok yang saling butuh dan ya udah, sediain jembatan paling simpel buat mereka. Dan tentu aja jembatan ini jadi sangat berharga. HARO akhirnya bisa dapat pendapatan iklan hampir $1 juta setahun sampai akhirnya dia jual perusahaannya. Dan momentum itu dia pakai buat loncat ke karir baru sebagai penulis dan pembicara. Keren banget sih, dari solusi sederhana untuk masalah sehari-hari jadi landasan karir yang benar-benar baru. Ini model yang sangat-sangat bisa ditiru. Coba deh kamu yang dengerin, coba pikirin di bidangmu sendiri. Siapa dua kelompok yang bakal untung besar kalau mereka bisa lebih gampang ketemu? Mungkin desainer junior sama direktur kreatif. Atau peneliti akademis sama praktisi di industri. Gimana caranya kamu bisa jadi jembatan itu, sekecil apapun? Oke, jadi Shankman ini berhasil jadi mak comblang profesional ya, tapi itu kan sifatnya masih agak satu arah. Dia yang nyiarin info ke audiensnya. Gimana kalau kita mau selangkah lebih jauh? Di mana orang-orang di komunitas ini bisa ngobrol dan berinteraksi satu sama lain, tanpa kita harus selalu ada di tengah-tengah gitu. Nah, pertanyaan itu membawa kita tepat ke strategi kedua, menciptakan sebuah platform. Ini evolusi alaminya. Kalau Shankman tadi memperkenalkan orang, strategi ini tuh tentang membangun panggung. Membangun panggung agar mereka bisa tampil dan saling berinteraksi. Contoh utamanya di sini Scott Belsky dan platformnya Behance. Belsky ini peka banget sama masalahnya kaum kreatif ya. Banyak seniman, desainer, fotografer punya karya brilian. Tapi karyanya ya cuma diam aja di hard disk. Mereka kurang terorganisir, nggak ada yang mendorong buat terus berkarya, dan yang paling parah, nggak kelihatan sama calon klien. Dan yang Belsky lakukan, itu bukan cuma bikin situs web portofolio. Kalau mikirnya cuma gitu,
Terlalu sempit. Dia membangun sebuah ekosistem. Ada seri buku yang isinya tips-tips praktis. Ada konferensi tahunan buat mereka ngumpul. Ada blog. Tapi memang terobosannya ada di fitur portofolio online-nya yang dia sebut sebagai kendaraan penemuan. Kendaraan penemuan, aku suka banget istilah itu. Jadi Behance itu bukan cuma galeri, tapi lebih kayak mesin pencari bakat. Tiba-tiba, seorang direktur kreatif di New York bisa nemuin ilustrator berbakat di Bandung cuma lewat beberapa klik. Ini kan memecahkan masalah terbesar kaum kreatif, visibilitas. Ya nggak heran kalau Adobe mau akuisisi Behance dengan nilai lebih dari 150 juta dolar. Betul, dan yang perlu digarisbawahi, sebuah platform itu nggak harus selalu serumit dan secanggih Behance. Sumber kita juga kasih contoh yang lebih membumi loh. Misalnya cuma dengan ngadain acara makan malam rutin, sebulan sekali buat para penulis bisnis di kotamu. Itu udah sebuah platform. Kamu menyediakan ruang dan struktur agar orang yang tepat bisa ketemu, berbagi ide, bahkan mungkin kolaborasi. Intinya itu, ciptakan panggungnya. Biarkan komunitasmu yang jadi bintangnya. Oke, jadi dari Mak Comblang terus jadi pembangun panggung. Nah, langkah berikutnya ini rasanya lebih dalam lagi, lebih personal. Buku ini bilang, setelah kamu sukses, langkah selanjutnya adalah bantu orang lain meraih sukses. Ini tentang membentuk suku atau tribe kamu sendiri. Tapi jujur pas aku baca soal contoh Seth Godin di sini, aku agak garuk-garuk kepala. Dia menjalankan program magang, tapi malah dia yang membayar pesertanya. Ini kan kebalikannya konsep magang. Apa ini bukan sekedar strategi marketing buat Godin sendiri? Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali. Dan justru, itu inti dari konsep suku ala Godin. Ini bukan magang biasa. Ini lebih mirip program akselerator kepemimpinan. Tingkat penerimaannya aja lebih sulit dari MBA Harvard loh. Dengan membayar mereka, Godin itu ngirim pesan yang kuat. Saya nggak lagi cari tenaga kerja gratis. Saya lagi investasi pada kalian. Iya, di sumber kita kan ada kutipan dari Tim Walker, dia profesional umur 35 tahun yang ikut program itu. Dia cerita gimana Godin ngumpulin orang dari latar belakang yang beda-beda banget. Ada pengacara, programmer, pakar pendidikan, terus ditantang bikin proyek bareng. Yang menarik, Godin bukan cuma jadi bos yang kasih perintah. Walker cerita, Godin itu tiap hari masakin makan siang buat mereka. Nah, itu dia. Detil kecil kayak masakin makan siang itu menunjukkan pergeseran perannya. Dia bukan lagi sekedar pemimpin, tapi juga pelayan bagi komunitasnya. Dia menciptakan lingkungan yang aman untuk bereksperimen. Kalau kita sambungin sama yang tadi, kalau Belsky itu bangun panggung, maka Godin ini sedang bangun sekolah kepemimpinan. Dia nggak cuma kasih mereka tempat buat tampil, tapi juga ngelatih sutradara-sutradara baru. Puncaknya ada di cerita soal proyek mereka Krypton, yang ujung-ujungnya gagal total karena masalah teknis. Biasanya kan kalau proyek gede gagal, CEO-nya bakal marah-marah atau cari kambing hitam. Tapi sikap Godin malah sebaliknya. Dia bilang, kegagalan itu wajar. Kita nyoba ini sebagai eksperimen, dan kita udah lakuin yang terbaik. Pelajaran tentang cara menghadapi kegagalan itu ternyata jauh lebih berharga daripada proyeknya sendiri. Itulah yang disebut transendensi diri. Ketika kesuksesanmu itu bukan lagi tentang pencapaian pribadi, tapi tentang mengangkat orang lain. Saat kamu investasi pada kesuksesan orang lain, kamu itu nggak sedang menciptakan pengikut. Kamu sedang menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Merekalah yang nanti akan bawa, adaptasi, dan sebarin idemu dengan cara yang bahkan nggak pernah kamu bayangin. Inilah yang bikin sebuah ide punya warisan. Semua ini kedengerannya serius dan mulia banget ya. Membangun platform, jadi mentor, investasi ke orang lain. Tapi ada satu bumbu rahasia yang sering banget kelupaan. Dan ini strategi terakhir dari buku ini. Yang mungkin paling penting dari semuanya. Bikin semuanya jadi menyenangkan. Ah, ini poin favorit saya. Kesenangan itu bukan hiasan, tapi strategi inti. Coba pikirin deh. Kita ini kan hidup di era ekonomi perhatian. Waktu dan fokus kita itu komoditas paling berharga. Semua orang sibuk, capek, dibombardir informasi. Kalau kamu mau orang-orang rela luangin waktu mereka buat komunitasmu, kamu harus nawarin sesuatu yang nggak bisa mereka tolak. Dan seringkali, itu adalah kegembiraan. Cerita Robbie Samuels dan Socializing for Justice, SoJust, ini contoh sempurna. Masalahnya klasik. Para aktivis keadilan sosial di Boston itu kerjanya bagus, tapi mereka terpecah-pecah, jalan di silo masing-masing.
Aktivis lingkungan nggak ngobrol sama aktivis hak-hak LGBT. Semuanya juga udah diambang burnout. Jelas, mereka nggak butuh satu rapat lagi dalam jadwal mereka. Solusi Semiwes itu jenius karena kontraintuitif, sangat jenius. Dia nggak bikin seminar atau lokakarya. Dia bikin grup meetup untuk acara yang tujuannya murni senang-senang. Namanya Bowling for Justice, Cocktails for Justice. Tujuannya, bangun hubungan personal dulu, di luar konteks kerjaan yang penuh tekanan. Dan dia punya taktik-taktik kecil yang brilian buat bikin suasana jadi cair. Semua peserta pakai label nama dengan 2 isian. Saya sedang mencari, dan tanyakan saya tentang. Ini langsung mecah kebekuan kan? Terus ada aturan favorit saya, bagel versus croissant. Aturan ini jenius. Tolong jelaskan. Saya suka sekali analogi nih. Jadi kalau orang ngobrol dalam lingkaran tertutup rapat, itu kayak bagel. Susah banget buat orang baru untuk masuk. Nah, Samuels mendorong pesertanya untuk berdiri dalam formasi setengah lingkaran, kayak croissant. Jadi, selalu ada ruang terbuka buat siapapun untuk gabung. Aku jadi ingat beberapa acara networking di mana aku cuma bisa muter-muter di luar bagel-bagel itu sambil pura-pura sibuk cek HP. Ternyata solusinya sesederhana membentuk croissant. Detail-detail kecil kayak gitu yang nunjukin niat tulus buat bikin semua orang merasa diterima. Dan hasilnya luar biasa. Grup Sojas berkembang jadi ribuan anggota. Samuels bahkan bisa bangun bisnis konsultasi dari ngajarin filosofi jejaringnya yang inklusif ini. Ini bukti kalau kesenangan itu fondasi yang kokoh. Ketika orang merasa nyambung secara emosional karena mereka senang-senang bareng, mereka bakal jauh lebih mungkin buat saling dukung pas kerjaan berat yang sesungguhnya harus dilakuin. Oke, jadi mari kita rangkum perjalanannya. Kita mulai dari jadi seorang penghubung yang menjembatani kebutuhan 2 kelompok, kayak Peter Shankman. Lalu kita naik level jadi pembangun platform, nyiptain panggung biar komunitas bisa saling interaksi, kayak Behance. Setelah itu, kita masuk lebih dalam dengan jadi pembentuk suku. Investasi pada kesuksesan orang lain untuk nyiptain pemimpin baru, kayak Seth Godin. Dan semua itu harus dibungkus dengan bumbu rahasia, yaitu kegembiraan, seperti yang dilakuin Robbie Samuels. Jadi, apa arti semua ini buat kamu dan ide yang lagi kamu perjuangkan? Pesan utamanya, mungkin ini. Membangun komunitas itu adalah ujian akhir dari sebuah ide. Di titik inilah ide itu berhenti menjadi milik kamu dan mulai menjadi milik kita. Dan ketika sebuah ide sudah jadi milik kita, kekuatannya berlipat ganda. Dan ya, ia punya kesempatan untuk hidup selamanya. Jauh melampaui apa yang bisa kamu capai sendirian. Jujur sama diri sendiri. Jika besok kamu berhenti total mempromosikan idemu, nggak ada postingan media sosial, nggak ada email, nggak ada presentasi, nol. Apakah ide itu akan tetap hidup dan menyebar? Kalau jawabanmu tidak, atau mungkin tidak, coba pikirkan. Langkah mana dari 4 strategi tadi, jadi penghubung, bangun platform, bentuk suku, atau nambahin kesenangan, yang bisa kamu mulai terapkan minggu depan? Untuk mulai membangun komunitas yang akan memastikan idemu terus berkembang, bahkan tanpa kehadiranmu.